Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bahas materi kongruensi dan subgroup normal. Ini salah satu materi pada teori grup. Review dulu tentang kongruensi pada bilangan bulat. Ini review untuk memudahkan kita memahami materi ini. Ingat dulu bilangan bulat. Kalau kita punya A dan B anggota bilangan bulat, kemudian N anggota bilangan asli, maka A kongruen dengan B pada modulo N. Itu jika A dikurangi B sama dengan N kali K untuk suatu K anggota bilangan asli. Jadi terdapat K bilangan asli sedemikian sehingga A dikurangi B sama dengan N kali K. Contoh, kalau ambil N-nya sama dengan 6, yang gampang aja kita hitung, maka 0 bilangan bulat ini kongruen dengan 6 plus minus 6 ya, kongruen dengan 12 plus minus 12, kongruen dengan plus minus 18 dan lain-lainnya pada modulo 6. Karena misalnya dengan 12 saja, karena 12 kurangi 0 itu sama dengan 6 kali 2. Atau misalnya negatif 18 dengan 6. Negatif 18 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 24. Ini sama dengan 6 kali negatif 4. Seperti itu. Nah, nanti bisa dicek 1 itu kongruen dengan 7. Kongruen juga dengan negatif 5 dan seterusnya. Nah, nanti akan diperoleh ada kumpulan bilangan-bilangan bulat yang kongruen dengan 0, itu nanti disebut kongruensi kelas 0 atau kelas kongruen 0. Jadi semua bilangan bulat yang kongruen dengan 0 itu kita tulis begini ya, anggotanya 0 plus minus 6 plus minus 12 dan seterusnya. Ini namanya kelas kongruen. Yang kongruen dengan 1 ya, kita mulai dari 1, 7, 13, negatif 5 dan seterusnya. Itu kelas kongruen. Seperti itu. Nah, itu kelas kongruen. Kemudian berikutnya ada beberapa sifat yang juga nanti akan ditiru pada topik kita. Yang pertama, sifat-sifatnya tentu misalkan A, B anggota Z dan N anggota bilangan asli, maka kongruensi pada bilangan bulat itu bersifat refleksif. Artinya refleksif itu ya A kongruen dengan A pada modulo N. Yang kedua, simetris. Jika A kongruen dengan B pada modulo N, maka B kongruen dengan A pada modulo N. Yang ketiga, transitif, yaitu jika A kongruen dengan B pada modulo N dan B kongruen dengan C pada modulo N, maka A kongruen dengan C pada modulo N. Nah, gitu. Nah, silakan dilihat kembali buktinya. Kemudian dari situ sifat berikutnya adalah misalkan A dan B bilangan bulat dan N anggota bilangan asli, maka ini sifat berikutnya ya. A kongruen dengan B pada modulo N
jika dan hanya jika kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen B. Ini tadi yang kelas kongruen. A kongruen dengan B pada modulo N jika dan hanya jika kelas kongruen A sama dengan kelas kongruen B. Gitu ya. Ingat ini himpunan. Kemudian berikutnya adalah dua buah kelas kongruen. Misalnya gini. Dua buah kelas kongruen. Jadi kita sifat berikutnya ya. Misalkan kita punya ini kelas kongruen modulo N ya. Dua buah kelas kongruen itu pasti identik atau disjoint. Disjoint itu berarti irisannya adalah himpunan kosong. Jadi dua buah kelas kongruen pasti identik atau disjoint. Nah, kalau pada kasus modulo ini nanti pada modulo N itu ada sebanyak N buah kelas kongruen. N buah kelas kongruen. Nah, itu sifat-sifatnya. Nah, ini akan dibawa atau digeneralisir ke grup, yaitu gimana kalau ini tidak hanya bilangan bulat, tapi secara umum Z ini adalah grup terhadap operasi penjumlahan. Dan ini tadi NK itu sebetulnya adalah subgrup dari Z. Ya, artinya kelipatan N itu subgrup dari Z. NK gitu ya. Itu adalah subgrup dari Z. Ingat terhadap bilangan bulat, terhadap operasi penjumlahan. Kemudian, nah kalau begitu definisi ini A dikurangi B. Ingat A dikurangi B itu adalah A ditambah negatif B. Dan negatif B itu adalah inverse dari B pada operasi penjumlahan ya. Nah, NK untuk K berapapun ini kalau saya buat ini sebagai subgrup, ini kan anggota K. Nah, sekarang kalau Z-nya ini kita buat atau kita ganti dengan sembarang grup apa saja yang kita tahu, maka kita akan peroleh kongruensi pada grup. Sehingga dari situ kita definisikan. Jadi misal K adalah subgrup dari G dan A dan B ini anggota G. Maka ini definisi ya. Jadi definisinya mirip aja dengan ini, digeneralisir. Maka A kongruen dengan B pada modulo K jika ini pada penjumlahan. Kalau menggunakan operasi pada grup secara umum, operasi binernya ini itu kan secara umum gini ya, bintang. Nah, atau supaya lebih ringkas kita tulis begini, jika AB inverse anggota K. Nah, ini adalah definisi kongruensi pada grup. Nah, tujuannya ya mirip-mirip dengan kongruensi pada bilangan bulat. Jadi kalau tadi kita peroleh kelas kongruen A, nah kumpulan semua kelas kongruen itu dijadikan satu, misalnya pada kasus N sama dengan 6, itu kan jadi akan ada 6 buah kelas kongruen.
Ini kita kumpulkan. Empat dan 5. Nah, ini pada kelas kongruensi bilangan bulat ini adalah Z6. Kalau secara umum ya berarti Zn. Nah, kita tahu bahwa Z6 ini terhadap penjumlahan modulo tentu saja. Nanti didefinisikan operasinya. Penjumlahan modulo ini adalah grup. Gitu. Nah, seperti ini, kongruensi seperti ini akan digeneralisir dengan mengganti Z-nya itu dengan grup secara umum. Oke. Nah, kembali ke definisi kongruensi grup. Perhatikan kembali, misalkan K dan K adalah subgrup dari G dan A dan B-nya adalah anggota G, maka A dikatakan kongruen dengan B pada modulo K jika A dikali B inverse anggota K. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, ini saya pindahkan dulu. Nah, contoh. Kita ambil contoh pada D4. Atau G-nya itu sama dengan D4. Dan salah satu subgrupnya adalah ini. Pada D4 salah satu subgrupnya itu adalah himpunan yang anggotanya R0, R1, R2, R3. Nah, dalam hal ini H, kita ambil contohnya H dan D, anggota D4. Ya. H itu kongruen dengan D pada modulo K karena H dikali D inverse, operasinya tentu komposisi D inverse, dan inverse dari D itu adalah D sendiri. Lihat tabelnya, ini tabel inverse dari D, ini D komposisi D itu adalah, nah ini R0, jadi inverse dari D adalah D. Ini H dan H komposisi D itu lihat di tabel, H komposisi D sama dengan R1 ya. H komposisi D itu sama dengan R1. Dan R1 adalah anggota K. Itu adalah contoh yang pertama, H kongruen dengan D. Nanti kalian bisa cek bahwa V kongruen dengan T pada modulo K. R2 kongruen dengan R3 kongruen dengan R1 pada modulo K. Contoh yang lain, misalnya kita ambil G-nya itu sama dengan U15. G-nya sama dengan U15. Yaitu anggotanya 1, 2, 4, 7, 8. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, dan 14. Benar ya? 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. Kemudian ambil subgrupnya yang ini, 2, 4, 8.
kelipatan 2 ya. 1, 2, 4, 8. Maka kita ambil misalnya 11 itu kongruen dengan 13 pada modulo K. Kenapa? Nah, ini bisa kita cek. Sebelas dikali 13 inverse 13. Nah, inverse 13 itu adalah 7. 11 kali 7 itu adalah 77 ya. 11 kali 7 77 kurangi kelipatan 15. Nah, sama dengan 2. Dan 2-nya itu lihat anggota K. Jadi 11 kongruen dengan 13. Nanti kalian bisa cek juga bahwa 4 itu kongruen dengan 8 pada modulo K, dan contoh-contoh yang lain. Contoh berikutnya misalnya pada S3, G-nya itu sama dengan S3, ada 6 anggota ya. Kemudian kita ambil salah satu subgrupnya itu, misalnya K sama dengan 1, 2, 3 gitu. Kemudian ini adalah subgrupnya. Maka kita bisa cek anggota S3 yang ini itu kongruen dengan pada modulo K. Karena ya kita bisa cek ini dikali dengan komposisi 3, 2, 1 inverse. Nah, ini sama dengan, oke, yang ini aja saya hapus. Ini ya, saya pindahkan ke sini. Oh, yang ini saya pindahkan 1, 2, 3, 2, 1, 3. Inverse dari 1, 2, 3, 3, 2, 1, nanti silakan dicek sendiri, adalah dia sendiri. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya 3, dan ini anggota K. Itu ya. Ini kan anggota K tuh. Itu beberapa contoh kongruen. Anggota grup yang kongruen dengan anggota grup yang lain. Nah, berikutnya adalah sifat-sifatnya seperti pada kongruensi bilangan bulat. Nah, ini saya hapus dulu. Oh, sebelum sifat-sifatnya, tadi kumpulan kelas-kelas kongruen itu dihimpun dalam satu himpunan, namanya koset. Jadi misalnya himpunan atau kumpulan semua koset, semua anggota G yang kongruen dengan A anggota G, itu kita himpun seperti ini.
yaitu semua anggota G sedemikian hingga B kongruen dengan A pada modulo K. Gitu ya. Nah, ingat B kongruen dengan A itu artinya B A inverse anggota K. Berarti ada kita sebut saja K anggota K sedemikian hingga B inverse B kali A inverse itu sama dengan K. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan A inverse dari sebelah kanan, yang ini kita peroleh B-nya itu adalah K. Jadi kalau begitu si ini sebetulnya anggotanya adalah K dikali A untuk setiap K anggota K. Nah, kalau kelas kongruen pada bilangan bulat nulisnya itu pakai begini. Ini kongruennya dengan A ya, pakai ini. Nah, pada kongruensi grup ini ditulis ini, koset kanan. Sebutnya koset kanan. Disebutnya koset kanan. Oke, kita lanjutkan ke sifat-sifatnya. Ini sifat-sifatnya. Oh, tadi harusnya koset itu mungkin bahas ini dulu, tapi tidak apa-apa. Misalkan K adalah subgrup dari G, maka relasi kongruensi modulo K bersifat satu reflektif, yaitu A kongruen dengan A pada modulo K. Yang kedua simetris, yaitu jika A kongruen dengan B pada modulo K, dan maka B kongruen dengan A pada modulo K. Yang ketiga transitif, yaitu jika A kongruen dengan B pada modulo K dan B kongruen dengan C pada modulo K, maka A kongruen dengan C pada modulo K. Nah, membuktikannya saya singkat aja nulisnya. Yang pertama ini, A itu jelas A dikali A inverse itu sama dengan E, dan karena K itu subgroup, maka E itu pasti ada di K. Oleh karena itu, ya, A kongruen dengan A pada modulo K, gitu ya. Yang kedua, kita buktikan ini, tapi A kongruen dengan B pada modulo K itu artinya AB inverse anggota K ya. Nah, sekarang kita mau buktikan ini dengan memanfaatkan ini. Jadi BA inverse ingat A dan B nya anggota G ya. BA inverse itu dibuat inverse sama dengan atau gini saja supaya mudah. Kalau AB inverse anggota K dan K-nya itu adalah subgroup, maka inverse dari sini, maka inverse dari AB inverse adalah juga anggota K karena K-nya subgroup. Jadi kalau begitu AB inverse diinverskan anggota K. Nah, AB inverse ini sama dengan B inverse dikali A inverse. Ingat sifat inverse ya. Nah, jadi kalau begitu karena BA inverse itu, karena AB inverse itu anggota K, maka ini juga anggota K. Akibatnya B kongruen dengan, akibat dari sini B kongruen dengan A pada modulo K, gitu ya. Kemudian yang terakhir, jika A kongruen dengan B dan B kongruen dengan C, maka A kongruen dengan C, semuanya pada modulo K. Nah, ini yang mau kita buktikan dengan pengetahuan ini tadi ya. Oke.
Jadi A C inverse kita harus tunjukkan anggota K. Ini harus kita tunjukkan dia anggota K. Nah, sekarang AC inverse ini bisa kita tulis sebagai A dikali C inverse. A dikali E dikali C inverse. E-nya bisa kita tulis B inverse B C inverse. Ini dengan sifat asosiatif, nah, kurungnya bisa berubah begini. Nah, sekarang AB inverse anggota K dan BC inverse anggota K, karena ada A kongruen dengan B pada modulo K dan B kongruen dengan C pada modulo K, sehingga AC inverse, karena ini anggota K, ini juga anggota K, maka AC inverse anggota K. Dengan demikian A kongruen dengan C pada modulo K. Oke. Setelah sifat-sifat itu baru tadi kembali ke kumpulan semua anggota G yang kongruen dengan A. A-nya anggota G. Itu disebut koset kanan. Nah, tentu saja kalau koset kiri nulisnya begini. A dikali K sedemikian hingga K anggota. Tapi nanti kita akan lebih banyak bermain di koset kanan. Oke, ini simpel aja. Nanti tolong ditulis ulang ya buktinya yang rapi. Nah, teorema berikutnya adalah misalkan K adalah subgroup dari G, kemudian A dan B itu adalah anggota G, maka A kongruen dengan B pada modulo K jika dan hanya jika kelas kongruen jika dan hanya jika koset kanan A KA sama dengan KB, gitu aja. Nah, bukti ke arah kanan ya. Bukti ke arah kanan dulu. Jadi kita mau menunjukkan KA sama dengan KB. Nah, karena ini kesamaan dua buah himpunan, maka kita harus tunjukkan saling subset. Akan dibuktikan KA kongruen dengan KB. Subset dari KB. Nah, kita ambil misalnya X gitu ya, anggota KA. Ya, tujuan kita adalah menunjukkan X anggota KB. Maka X kongruen dengan A pada modulo K. Ingat definisi KA-nya. Nah, sekarang karena A kongruen dengan B pada modulo K, maka berdasarkan sifat simetris ya, simetris dan transitif, maka berdasarkan sifat simetris dan transitif X kongruen dengan B pada modulo K. Gitu ya. X-nya kongruen dengan A. A-nya kongruen dengan B. Oh, berarti nggak perlu sifat simetris kalau begitu. Transitif aja. X kongruen dengan A kongruen dengan X kongruen dengan A kongruen dengan B. Maka X kongruen dengan B pada modulo K. Sehingga X anggota KB. Jadi
X anggota KA mengakibatkan X anggota KB. Nah, berdasarkan definisi itu ya, berdasarkan definisi subset, himpunan bagian, nah seperti itu. Nah, saya kira sebaliknya serupa dengan itu ya, akan dibuktikan KB subset dari KA, subhimpunan dari KA. Ya, caranya seperti itu. Ambil misalnya ini tanpa kata-kata, Y anggota KB, maka Y kongruen dengan B pada modulo K. Karena A kongruen dengan B, karena A kongruen dengan B pada modulo K, maka menggunakan sifat simetris dan transitif kita peroleh Y kongruen dengan A. Gitu ya. Ditulis sendiri aja. Ditulis sendiri aja, latihan menulis dengan cara serupa. Bisa ditunjukkan KB kongruen subset dari KA. Dengan demikian KA sama dengan KB. Nah, sebaliknya, bukti ke arah kiri. Berarti diketahuinya KA sama dengan KB ya. Diketahui KA sama dengan KB, kita harus buktikan bahwa A kongruen dengan B pada modulo K. Nah, yang pasti anggota KA itu adalah A. Jadi perhatikan bahwa A itu anggota KA karena A kongruen dengan A pada modulo K. Oke. Kemudian karena KA sama dengan KB, maka A anggota KB, sehingga A kongruen dengan B pada modulo K. Oke, sampai situ. Jadi terbukti. Nah, nanti tolong ditulis ulang supaya paham ya. Itu teorema. Teorema berikutnya. Oke, akibat dari sini. Oke ya, akibat dari sini atau bolehlah disebut teorema. Dua buah koset adalah identik atau disjoint. Disjoint itu berarti irisannya adalah himpunan kosong. Nah, buktinya misal KA dan KB
adalah koset. Adalah koset jika KA dan KB disjoin, maka selesai pembuktian ya. Jadi nggak ada yang perlu dibuktikan kalau KA dan KB-nya disjoin. Ini kan identik atau disjoin gitu. Nah, sekarang jika KA dan KB tidak disjoin, maka irisannya tidak kosong. Artinya kalau gitu ada X anggota KA iris KB. Nah, sekarang berdasarkan definisi irisan, X anggota KA dan X anggota KB. Sehingga X kongruen dengan A pada modulo K dan X kongruen dengan B pada modulo K. Tuh. Oke. Berdasarkan sifat simetri dan transitif, maka ini menjadi A kongruen dengan B. Nah, berdasarkan teorema yang barusan saja kita buktikan, maka diperoleh KA jadi identik ya. Jadi cara membuktikannya sebetulnya cukup salah satu aja. Kalau dia tidak disjoin, ya tunjukkan dia identik gitu. Nah, sampai situ terbukti. Nah, jadi berdasarkan teorema-teorema yang sudah kita bahas tadi, ini misalnya adalah sebuah grup gitu ya. Kemudian ada salah satu subgrupnya, K. Maka si KA ini memotong-motong anggota G. Gitu. Ini K, gitu ya. Dan potongannya itu tidak, kalau nggak identik, ya kalau tidak identik berarti disjoin. Ini K, mungkin ini KA, ini KB, KC, KD, dan seterusnya. Itu ya. Jadi relasi kongruensi pada modulo K adalah relasi ekivalen. Relasi ekivalen itu memenuhi tiga hal ini tadi. Dan akibat dari tiga hal itu ada teorema A kongruen dengan B pada modulo K jika dan hanya jika KA sama dengan KB. Kemudian akibat ini. Nah, dari itu semua artinya relasi kongruensi itu memotong-motong subgroup seperti ini. Nah, nanti
ini sendiri kita kumpulkan. Nah, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ini grup? Apakah ini G dibagi K itu ya? Apakah kumpulan koset itu adalah grup? Nah, itu yang kalau G-nya itu adalah Z dan K-nya itu adalah kelipatan N, maka dia grup. Tapi apakah ini grup? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya.